Saya langsung ke Pak Made Gelgel. Pak Made, tadi kalau Bu Ferry Albaswed katakan nggak bisa 0,2 miligram di lambung disimpulkan bahwa itu penyebab kematian Mirna karena hanya 0,2 miligram. Hal yang sangat alami, bahkan makan apel pun bisa menghasilkan itu. Mayat pun bisa menghasilkan itu. Kemudian Pak Made Gelgel kemarin menyimpulkan bahwa 0,2 miligram di lambung Mirna berasal dari 183 miligram yang dikonsumsi oleh Mirna sianida. Bagaimana kemudian itu bisa dihitung, Pak? Oke, saya berpikir secara komprehensif setelah korban meninggal, kemudian hari baru dilakukan analisis dari organ tubuh korban yang dilakukan oleh laboratori, kemudian melihat sifat dari racun sendiri yang sangat mudah menguap, kemudian terurai di dalam tubuh, sianida akan menjadi tiosianat, kemudian tiosianat akan terurai menjadi karbon monoksida, kemudian menjadi amoniak dan gas dan asam sulfat. Kejadian ini berlangsung tepat dalam rentang waktu 5 hari, sehingga dalam kondisi tersebut kita masih bisa menemukan setelah 5 hari 0,2 miligram per liter di dalam lambung korban. Tentunya kita tidak boleh berpikir 0,2 itu adalah 0,2 pada saat time of death, waktu beliau korban meninggal. Berarti 0,2 ini sudah dari sejumlah racun yang masuk. Kemudian saya berpikir bahwa gejala-gejala yang ditimbulkan keracunan sianida itu dialami oleh korban, berarti dari situ akan mengantarkan bahwa korban telah terpapar sianida dalam jumlah yang besar. Kemudian hasil otopsi menyampaikan bahwa di dalam lambung terjadi korosif yang sangat hebat. Permukaan yang luas terjadi korosif. Berarti ada sejumlah besar sianida yang masuk. Tapi yang tersisa hanya 0,2. Kita tidak boleh berpikir 0,2 itu adalah waktu korban meninggal. 0,2 miligram per liter itu ada sianida yang tersisa setelah 5 hari baru dilakukan analisis. Akhirnya kita harus berpikir komprehensif secara luas, mana larinya sianida tersebut, berapa banyak yang masuk. Sianida yang masuk saya suka mengurai dari reaksi penetralan asam lambung. Kemudian muncullah di situ bahwa sejumlah kira-kira 183 miligram. Jumlah tersebut setara dengan 12,9 mililiter reaksi. Nah, jumlah tersebut kalau dia kontak dengan permukaan lambung sudah sanggup memberikan reaksi yang ditimbulkan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Nah, itu kita berpikir berarti minimal masuk sekitar sudah ada fakta yang saling mendukung bahwa reaksi korosif yang sangat besar, jumlah yang diprediksi dari reaksi penetralan sangat besar. Nah, jumlah tersebut akan terserap ke dalam tubuh. Kenapa di dalam tubuh diketemukan? Kembali lagi 5 hari dilakukan analisis. Nah, apa yang terjadi? Jadi di dalam tubuh mestinya kita bisa menemukan di darah, kemudian di hati, lainnya. Nah, pada saat otopsi setelah 5 hari, itu kecil kemungkinan menemukan darah, sehingga kita hanya mendapatkan sampel hati, kemudian urin, kemudian yang lainnya. Di situ kita tidak menemukan, tapi kita bisa berpikir bahwa telah terjadi penguraian sianida yang masuk ke dalam tubuh, mana dari kejadian korban tinggal sampai 5 hari. Ya, Pak Made, berarti tidak bisa serta-merta disebutkan 0,2 miligram itu bisa saja muncul alami dari mayat atau makan apel misalnya? Tidak bisa. Jadi tidak bisa 0,2 itu adalah konsentrasi sianida pada saat mati. Bukan, sianida itu 0,2 adalah konsentrasi sianida setelah 5 hari meninggal. Yang telah diserap sebelumnya, dan berdasarkan perhitungan ahli toksikolog bahwa ada 183 miligram per liter yang dikonsumsi oleh Wayan Mirna Salihin. Begitu Pak Made Gelgel?
Tuh, secara sederhana seperti itu. Jadi jangan menerjemahkan 0,2 itu pada saat titik mati. Ketika kemudian itu sudah didapat oleh ahli toksikolog seperti Pak Made Gelgel, maka organ lain tidak perlu diperiksa, Pak Made? Karena keterbatasan pada saat otopsi, ketika otopsi di situ kita tidak bisa melakukan seperti kita tidak punya aturan yang mengatakan bahwa ketika mayat mati itu harus diotopsi. Nah, ini yang menjadi masalah di negara kita. Kalau selama saya hidup di Eropa, di Jerman, ketika ada meninggal tidak jelas. Kemudian SOP-nya akan dibawa ke kedokteran forensik. Kemudian menunggu yang namanya surat kematian. Dokter forensik ketika melihat kasus seperti itu sudah langsung melakukan otopsi seperti yang disampaikan oleh dokter forensik, Dokter Babes. Nah, di kita tidak bisa seperti itu. Iya, iya. Jadi ini yang menjadi masalah. Di kita, korban almarhum setelah masuk rumah sakit, kemudian dinyatakan meninggal oleh dokter, kemudian dibawa oleh keluarganya, kemudian karena ada kasus baru dilakukan otopsi. Baik. Kalau saja tidak ada kasus, berarti kan tidak perlu otopsi. Ya, baik. Jangan kemudian dibandingkan dengan negara maju yang memiliki SOP yang lengkap. Ini jangan berpikir seperti itu. Artinya sesuatu yang sangat modern jelas, kemudian kita bandingkan dengan yang kurang jelas, ya nggak bisa. Ya, intinya bahwa ada keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan meskipun hanya dari lambung yang ditemukan 0,2 mg, kemudian bisa disimpulkan menurut ilmu toksikologi bahwa ada 183 mg yang melebihi lethal dose atau dosis yang bisa membuat mematikan dari racun cyanida, yaitu 170 mg per liter. Betul. Ya, betul. Yang kemudian dikonsumsi oleh Wayan Mirna Salihin. Semua itu. Ya, Bu Dr. Ferial Basbet, cukup jelas apa yang disampaikan Pak Made Gelgel? Saya kurang begitu pendapat ya dengan apa yang dikatakan. Sebenarnya tidak seperti itu, Pak Gelgel. Bahwa mayat itu diotopsi itu memang wajib. Tapi keluarga itu punya hak untuk menolak atau untuk keberatan dilakukan otopsi. Tapi juga ada prosedurnya seperti itu. Prosedurnya misalnya dia keberatan, dokter forensik itu akan menerangkan kepada keluarga kenapa keberatan. Kalau keberatan nanti apa dampaknya bila tidak diotopsi? Apakah nanti tidak tahu sebab matinya? Apakah nanti misalnya asuransi tidak keluar? Apakah nanti di pengadilan bermasalah seperti itu? Tapi ada informasi yang diberikan. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Made Gelgel bahwa 0,2 mg yang ditemukan di lambung Mirna itu bukan berarti 0,2 mg yang alami atau makan apel misalnya. Tapi 0,2 mg yang berasal dari 183 mg yang dikonsumsi oleh Mirna. Kalau yang saya baca buku dari textbook itu mayat pun menghasilkan cyanida. Sekarang make sure membedakan bahwa ini adalah 0,2 mg dari mayat atau 0,2 mg dari sisa-sisa cyanida yang diserap itu bagaimana? Dan bagi kedokteran forensik itu perlu dibuktikan tidak hanya satu organ. Iya, sampel yang diambil banyak. Selain lambung ada darah, ada urin. Ada urin dan lain sebagainya. Ya. Ini dua keilmuan yang berbeda, tapi yang diperiksa tidak hanya cyanidanya, tapi diperiksa turunan-turunannya juga. Karena yang tiosianat itu lebih stabil ketimbang cyanida. Tiosianat adalah turunan dari cyanida yang juga menyebabkan racun dan kematian. Bisa deteksi dari situ, tidak menyebabkan kematian, tapi deteksi dari cyanida kemudian kan berubah bentuk jadi tiosianat yang tidak toksik. Nah, itu yang bisa diperiksa walaupun mungkin kelemahan-kelemahannya makanan-makanan pun juga menghasilkan tiosianat. Tapi intinya, itu lebih stabil. Baik. Intinya bahwa ada dua perbedaan pendapat dari sisi keilmuan, satu dari dokter forensik, satu dari ahli toksikologi, dari Pak Made Gelgel dan dari Bu Dr. Ferial Basbet. Kita hormati dan kita tentu menunggu sidang berikutnya. Besok akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan Kompas TV akan kembali menyiarkannya. Terima kasih Bu Dr. Forensik Ferial Basbet dan Pak Made Gelgel, ahli toksikologi dari Bali. Terima kasih.